Pernahkah Anda terbangun tengah malam dengan dada yang terasa terbakar hebat? Seperti ada bara api yang menyala di balik tulang dada Anda. Tenggorokan perih, mulut terasa pahit, dan setiap tarikan nafas terasa sesak. Ini bukan sekedar sakit perut biasa. Ini adalah GERD, si pencuri kebahagiaan yang diam-diam merusak kualitas hidup Anda. Bapak Ibu, banyak pasien datang kepada saya dan berkata, "Dok, saya sudah minum obat kimia bertahun-tahun, tapi kenapa kalau berhenti sedikit saja sakitnya balik lagi?" Bapak Ibu, obat medis memang meredakan gejala dengan cepat. Tapi waspadalah, penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan bisa berisiko pada pengeroposan tulang, gangguan ginjal, hingga kekurangan vitamin kritis. Tubuh Anda butuh solusi yang menyembuhkan dari akarnya, bukan sekedar menenangkan gejalanya sementara. Kabar baiknya, rahasia kesembuhan itu mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Dalam 20 tahun praktek, saya telah meramu 7 bahan alami yang jika digunakan dengan benar bisa memperbaiki dinding lambung Anda hanya dalam 2 minggu. Seperti kisah Ibu Lia dan Pak Mahmud yang berhasil lepas dari belenggu obat kimia. Ingin tahu apa saja bahannya? Mari kita bongkar satu persatu. Sebelum kita masuk ke bahan pertama, klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda. Karena satu berbagi dari Anda bisa menyelamatkan 1 orang dari penderitaan asam lambung. Bapak Ibu, mari kita bicara jujur. Selama ini kita mungkin hanya menganggap kunyit sebagai pewarna nasi kuning. Padahal, di balik warna oranyenya yang pekat, tersimpan senyawa ajaib bernama kurkumin. Mengapa saya menempatkan kunyit di urutan pertama? Karena masalah utama penderita GERD menahun bukan hanya asam yang naik, tapi dinding lambung yang sudah bopeng atau tererosi. Bayangkan lambung Anda seperti sebuah rumah yang dindingnya terus-menerus disiram air keras. Catnya terkelupas, semennya rontok, dan lama-kelamaan strukturnya rusak. Kunyit bekerja layaknya seorang arsitek rekonstruksi. Kurkumin bertindak sebagai agen antiinflamasi yang menempel pada bagian dinding yang luka, meradakan peradangannya, dan merangsang mukosa lambung untuk menebal kembali. Dia menciptakan lapisan pelindung agar asam lambung yang korosif tidak langsung menyentuh syaraf-syaraf sensitif di lambung Anda. Inilah yang membuat rasa perih melilit perlahan menghilang. Instruksi praktis dan tips rahasia, jangan asal seduh. Agar kurkumin bekerja maksimal, Anda harus mengonsumsi kunyit segar yang diparut, bukan bubuk instan yang penuh gula. Rahasia terbesarnya, tambahkan sejumput kecil lada hitam. Lada hitam mengandung piperin yang mampu meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Tanpa lada hitam, sebagian besar khasiat kunyit hanya akan lewat di pencernaan tanpa terserap ke darah. Setelah lambung kita lapisi dengan kunyit, masalah berikutnya adalah heartburn, sensasi terbakar yang menjalar ke dada hingga tenggorokan. Ini rasanya seperti ada api yang menyala di dalam tubuh. Untuk masalah ini, kita butuh pemadam kebakaran alami, lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya mengandung mukopolisakarida dan enzim pencernaan yang memiliki sifat mendinginkan atau cooling effect yang luar biasa. Jika kulit luar yang terbakar matahari terasa sejuk saat diolesi gel lidah buaya, bayangkan efek yang sama terjadi di kerongkongan Anda. Gel bening ini menyelimuti jalur pernafasan dan pencernaan atas, meredakan sensasi panas seketika, dan membantu menyembuhkan luka akibat iritasi asam, esofagitis. Gunakan lidah buaya rumahan. Kupas kulit hijaunya hingga tersisa gel beningnya saja. Penting, cuci gel bersih tersebut di bawah air mengalir sampai lendir kuningnya yang disebut aloin hilang total. Aloin inilah yang sering menyebabkan mulas atau diare. Blender gel bersih tersebut dengan setengah gelas air hangat. Minumlah 30 menit sebelum makan malam. Ini akan memberikan benteng dingin sehingga saat Anda tidur nanti, asam lambung tidak akan sanggup membakar dada Anda. Bapak Ibu, banyak penderita GERD yang sangat menghindari jahe karena takut akan rasa pedasnya.
Mereka khawatir lambung yang sudah perih akan semakin terbakar. Namun secara medis, faktanya justru terbalik jika Anda tahu cara menggunakannya. Masalah utama dari penyakit asam lambung bukan hanya soal jumlah asamnya, tapi soal pintu yang rusak. Di ujung kerongkongan kita, terdapat katup otot melingkar yang disebut Lower Esophageal Sphincter atau LES. Pada penderita GERD, katup ini sudah lemas, kendur, dan tidak bisa menutup rapat. Akibatnya, setiap kali ada guncangan atau perut penuh, asam lambung bocor ke atas dengan sangat mudah. Disinilah jahe hadir sebagai penyelamat. Jahe mengandung senyawa aktif gingerol dan shogaol. Senyawa ini memiliki kemampuan unik untuk meningkatkan tonus otot atau kekuatan cengkraman katup LES tersebut. Jahe bertindak seperti pelatih otot yang membantu gerbang lambung Anda kembali disiplin dan menutup rapat setelah makanan masuk. Tidak hanya itu, jahe bersifat prokinetik, artinya dia mempercepat proses pengosongan lambung. Jika makanan cepat turun ke usus 12 jari, maka tekanan di dalam lambung berkurang dan secara otomatis risiko asam untuk naik ke kerongkongan akan menurun drastis. Jahe bukan musuh, dia adalah penjaga gerbang yang tangguh. Untuk mendapatkan khasiat penguat gerbang ini, gunakan jahe emprit atau jahe gajah. Iris tipis sekitar 3 hingga 4 potongan, lalu seduh dengan air panas, bukan mendidih, dan diamkan selama 10 menit. Minumlah secara perlahan sekitar 30 menit setelah makan. Jika Anda merasa terlalu kuat pedasnya, Anda bisa menambahkan sedikit sekali madu. Kuncinya adalah kehangatan yang stabil, bukan rasa pedas yang menyengat. Rahasia keempat adalah buah yang sangat merakyat, namun kekuatannya setara dengan obat antasida di apotek. Pisang. Mengapa pisang begitu spesial? Dalam skala pH, pisang memiliki nilai sekitar 5,6 yang menjadikannya makanan bersifat alkalin atau basa lemah. Saat lambung Anda sedang mengamuk dengan tingkat keasaman yang tinggi, pisang bekerja secara kimiawi untuk menetralkan asam tersebut seketika. Berbeda dengan obat antasida kimia yang terkadang memicu rebound effect, di mana lambung justru memproduksi asam lebih banyak setelah efek obat habis, pisang menawarkan ketenangan yang permanen. Pisang mengandung serat larut yang disebut pektin. Pektin ini akan menciptakan lapisan lendir yang sangat lembut, membantu makanan meluncur tanpa mengiritasi dinding kerongkongan yang mungkin sudah lecet atau luka. Selain itu, kandungan potasium atau kalium dalam pisang membantu merelaksasi sistem pencernaan kita, sehingga perut tidak lagi terasa tegang atau melilit. Inilah mengapa pisang adalah camilan wajib bagi setiap penderita asam lambung kronis. Penting untuk memperhatikan tingkat kematangannya. Pilihlah pisang yang sudah matang sempurna. Kulitnya kuning cerah dengan sedikit bintik-bintik coklat. Jangan mengonsumsi pisang yang masih hijau atau belum matang, karena pati di dalamnya masih sangat kompleks dan sulit diurai, yang malah bisa memicu gas dan kembung. Makanlah satu buah pisang saat perut terasa mulai tidak nyaman atau di antara jam makan besar sebagai benteng pertahanan alami. Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak. Jika tangan kita terluka atau lecet, kita pasti akan segera mengoleskan salep agar luka tersebut terlindungi dari udara dan air yang bisa membuatnya perih. Sekarang bayangkan apa yang terjadi di dalam kerongkongan Anda setiap kali asam lambung naik. Dinding kerongkongan Anda sebenarnya sedang lecet atau mengalami iritasi hebat, kondisi yang dalam medis disebut esofagitis. Karena luka ini berada di dalam, kita tidak bisa mengoleskan salep biasa. Disinilah rahasia kelima hadir sebagai penyelamat, madu murni. Madu bukan sekedar pemanis alami. Madu memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu viskositas atau kekentalan yang tinggi. Saat Anda menelan 1 sendok madu murni, ia tidak akan mengalir begitu saja seperti air. Madu akan menempel, menyelimuti, dan melapisi dinding kerongkongan Anda dalam waktu yang cukup lama. Ia bertindak sebagai salep internal yang menciptakan pembatas fisik antara jaringan yang luka dengan asam lambung yang korosif. Selain melapisi,
Madu adalah antibakteri alami. Ia membantu menekan pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori yang seringkali menjadi biang kerok luka lambung yang tak kunjung sembuh. Inilah alasan mengapa para pasien saya, seperti Pak Rustam dari Lombok, akhirnya bisa menikmati tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam dengan rasa tercekik. Madu memberikan perlindungan selama Anda memejamkan mata. Instruksi praktis: gunakanlah madu murni atau raw honey, bukan madu kemasan yang sudah banyak dicampur sirup jagung. Rahasianya adalah, minumlah 1 sendok makan madu tepat sebelum Anda berbaring tidur. Dan yang paling penting, jangan minum air putih lagi setelah menelan madu tersebut. Biarkan madu tetap menempel dan bekerja menyembuhkan kerongkongan Anda sepanjang malam. Rahasia keenam ini sangat penting bagi Anda yang sering merasa perutnya seperti balon yang mau meledak. Penderita GERD seringkali mengalami kembung atau begah yang luar biasa. Masalahnya, gas yang terjebak di dalam perut ini akan menekan lambung Anda sekuat tenaga, memaksa katup lambung terbuka, dan akhirnya mendorong asam naik ke atas. Jika gas ini tidak dikeluarkan, pengobatan apapun akan sulit bekerja. Disinilah daun mint menjalankan tugasnya. Daun mint adalah agen karminatif alami terbaik yang disediakan alam. Kandungan mentol di dalamnya bekerja secara ajaib merilekskan otot-otot halus pada saluran pencernaan yang tegang. Ketika otot ini rileks, gas-gas yang terjebak di dalam usus dan lambung akan lebih mudah bergerak dan keluar, baik melalui sendawa maupun buang angin. Begitu tekanan gas berkurang, perut Anda akan terasa enteng, dan tekanan terhadap asam lambung pun hilang. Rasa segarnya tidak hanya di mulut, tapi memberikan ketenangan sampai ke dasar perut. Ini adalah rahasia kenyamanan Pak Yusuf, yang kini bisa memimpin doa dan mengajar berjam-jam tanpa harus terganggu oleh perut yang begah dan mual. Instruksi praktis: Anda bisa menyeduh 8 hingga 10 lembar daun mint segar dengan segelas air hangat, bukan air mendidih. Diamkan selama 5 menit hingga aromanya keluar, lalu minum perlahan setelah makan besar. Catatan penting, bagi Anda yang merasa katup lambungnya sudah sangat lemah, cobalah dalam dosis kecil terlebih dahulu. Jika perut terasa nyaman dan gas keluar, lanjutkan. Namun jika justru terasa sedikit panas di dada, kurangi dosisnya. Daun mint adalah tentang keseimbangan tekanan di dalam perut Anda. Bapak Ibu, kita sampai pada rahasia terakhir yang seringkali dianggap sekedar makanan diet biasa. Padahal kekuatannya dalam mengendalikan asam lambung sangatlah fenomenal. Oatmeal. Bagi penderita GERD, pagi hari seringkali menjadi waktu yang paling menegangkan. Perut terasa kosong, namun asam lambung sedang tinggi-tingginya. Sehingga makan nasi putih atau roti seringkali justru memicu rasa mual dan perih. Disinilah oatmeal hadir sebagai pahlawan yang saya sebut sebagai spons alami. Mengapa oatmeal begitu sakti untuk lambung? Rahasianya terletak pada jenis serat larut yang bernama beta-glukan. Saat oatmeal masuk ke dalam lambung dan bercampur dengan cairan pencernaan, serat ini tidak hancur begitu saja. Ia akan mengembang dan berubah tekstur menjadi lapisan gel yang lembut namun sangat kuat. Gel ini bekerja persis seperti spons dapur yang Anda letakkan di atas tumpahan air keras. Ia akan menyerap, mengikat dan menjerat kelebihan asam lambung yang sedang bergejolak, sehingga asam tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menguap atau memercik naik ke kerongkongan. Berbeda dengan nasi putih yang memiliki indeks glikemik tinggi dan cepat dicerna, yang terkadang justru merangsang lambung memproduksi asam lebih banyak, oatmeal dicerna dengan sangat lambat. Ia memberikan rasa kenyang yang stabil dan menjaga tingkat keasaman lambung tetap berada di zona aman selama berjam-jam. Inilah rahasia mengapa Pak Teguh dari Jakarta kini bisa berangkat bekerja dengan tenang, tanpa harus selalu mengantongi obat antasida di saku bajunya. Dengan sarapan oatmeal, Anda sedang memasang bantalan penyerap yang akan menjaga lambung Anda tetap adem hingga waktu makan siang tiba. Instruksi praktis dan tips penyajian, Bapak Ibu jangan salah pilih. Hindari oatmeal instan dalam sachet yang biasanya sudah ditambahkan banyak gula dan perasa buatan, karena gula berlebih justru bisa memicu gas. Gunakanlah jenis rolled oats atau gandum utuh. Masaklah setengah cup rolled oats dengan air atau susu rendah lemak di atas api kecil.
Agar manfaatnya menjadi berlipat ganda, gunakanlah prinsip sinergi yang sudah kita bahas sebelumnya. Campurkanlah potongan pisang matang, rahasia keempat, sebagai antasida tambahan. Dan tuangkan 1 sendok makan madu murni, rahasia kelima, setelah oatmeal matang untuk memberikan perlindungan ekstra. Ini bukan sekedar sarapan. Ini adalah obat paling lezat yang bisa Anda siapkan sendiri di rumah. 1 mangkuk di pagi hari akan menjadi benteng pertahanan yang menjaga Anda dari serangan asam yang mendadak. Dengan oatmeal sebagai penutup, Anda kini telah memiliki 7 senjata ampuh untuk melawan GERD. Bayangkan betapa kuatnya pertahanan tubuh Anda sekarang. Kunyit melapisi luka, lidah buaya mendinginkan panas, jahe mengunci gerbang, pisang menetralkan pH, madu menyembuhkan lecet, mint membuang gas, dan oatmeal menyerap sisa asam yang berlebih. Setiap bahan memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Jika Anda melakukan ini secara konsisten selama 2 minggu ke depan, Anda tidak hanya meredakan gejala, tetapi Anda sedang memberikan kesempatan bagi tubuh Anda untuk melakukan pemulihan total dari akar masalahnya. Bapak, Ibu, saya tahu rasanya lelah. Lelah harus terbangun setiap malam karena dada yang sesak. Lelah harus menolak makanan favorit di acara keluarga karena takut kambuh. Dan mungkin Anda sudah merasa putus asa, merasa bahwa rasa sakit ini adalah teman setia di usia senja Anda. Tapi hari ini, saya ingin mengetuk hati Anda. Tubuh Anda adalah titipan, dan ia sedang berteriak minta tolong. Ia tidak butuh lebih banyak bahan kimia yang hanya membungkam gejalanya. Ia butuh kasih sayang dan perawatan alami yang menyembuhkan dari akarnya. Saya menantang Anda hari ini, bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri dan orang-orang yang mencintai Anda. Berikan waktu 2 minggu saja untuk melakukan tantangan ini. Pilih 3 bahan yang paling mudah Anda temukan besok pagi. Mulailah dengan segelas kunyit hangat, camilan pisang di siang hari, dan 1 sendok madu sebelum tidur. Jangan menyerah di hari ketiga saat rasa bosan datang. Ingatlah, dinding lambung Anda sedang dibangun kembali. Katup pintu Anda sedang diperkuat, dan api di dada Anda sedang dipadamkan. Bayangkan, 14 hari dari sekarang, Anda terbangun dengan nafas yang lega dan senyum yang tulus karena rasa sakit itu telah pergi. Kesehatan bukan hanya soal panjang umur, tapi soal bagaimana kita bisa menjalani sisa hari-hari kita dengan bahagia, tanpa beban, dan penuh rasa syukur. Jika video ini memberikan secerah harapan bagi Anda, mohon bagikan kepada sahabat atau kerabat yang mungkin sedang berjuang sendirian melawan GERD. Mari kita tebar kebaikan ini. Tulis di kolom komentar, "Saya siap sembuh," sebagai tanda komitmen Anda hari ini. Saya akan membaca dan mendoakan kesembuhan Bapak Ibu sekalian dari sini. Jangan lupa subscribe channel kami. Saya Dr. Darmawan, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sampai jumpa di kehidupan baru Anda yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.